5 tanda kita memiliki trauma penolakan dalam diri kita. Pertama adalah pikiran negatif. Kita memiliki pikiran negatif tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Walaupun mungkin orangnya nggak bilang apa-apa. Ini bisa kita munculkan sendiri, misalnya ketika kita bertemu dengan atasan kita, dengan calon rekan kerja, dengan calon klien kita kemudian menghasilkan sejumlah pikiran yang negatif bahwa orang ini mungkin begini, orang ini mungkin begitu, atau orang ini mungkin tidak suka sama saya, atau orang ini tahu someday dia akan menyakiti atau melukai kita. Asumsi negatif tentang orang lain ini bisa jadi berasal dari bagaimana Anda diperlakukan ketika awal-awal kehidupan kita waktu kita kecil. Penolakan yang terjadi waktu kita kecil bisa jadi tersisa menjadi luka yang menganga dan mempengaruhi diri kita bahkan ketika kita sudah berada dalam usia dewasa di tempat kerja. Kedua adalah avoidance. Kita cenderung menghindari hubungan yang erat, hubungan yang dekat, walaupun misalnya sudah ada sebuah hubungan yang bisa jalan dengan sehat dengan orang lain, seperti rekan kerja, persahabatan, dengan atasan, dengan anak buah, namun Anda sulit untuk membuka diri dalam waktu yang lama. Anda mungkin menghindari hubungan yang dekat ini untuk melindungi diri Anda sendiri dari penolakan lebih lanjut, dari rasa sakit ketika ditolak atau ditinggalkan ketika pada suatu ketika Anda ngerasa hubungannya sudah mulai nyaman dan panjang. Ketiga adalah people pleasing. People pleasing ini adalah upaya kita untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan atau perasaan dicintai atau perasaan penting. Sebetulnya ini berawal waktu kita kecil, di mana ini adalah kebutuhan emosional yang dasar yang tentu semua anak memilikinya. Namun apabila waktu kita kecil kita tidak mendapatkannya dalam jumlah yang memadai, maka unmet needs ini, kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar kita, terus kita bawa ketika kita menjadi dewasa. Dan T kecil atau trauma kecil yang kita rasakan ini menjadi sebuah trauma penolakan yang akan melibatkan bagaimana kita berusaha untuk diakui, diterima, atau dicintai oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita sudah bekerja sekalipun. Ini adalah kecenderungan yang sering muncul untuk membuat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, sebab dulu mungkin kita harus jadi orang yang bisa nerima orang tua kita supaya kita merasa diterima, merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan yang keempat adalah trust issue. Mungkin ada pengalaman waktu kita sangat muda membentuk kepribadian kita yang membuat kita sangat berhati-hati kepada orang lain. Kita takut untuk disakiti, kita takut ditolak, kita takut untuk ditinggalkan karena ada sebuah pengalaman yang membekas dalam diri kita dan kita merasa sulit untuk menjalani sebuah hubungan yang sehat dan baik-baik saja. Yang terakhir atau kelima adalah not good enough. Ini memang tentang konsep diri, dan sewaktu kita masih kecil, sewaktu kita awal-awal kehidupan kita, biasanya ada sebuah pengalaman yang merupakan trauma penolakan yang terjadi, menyebabkan harga diri kita menjadi rendah, punya keraguan yang besar pada diri sendiri, tetapi terus saja ada sebuah gambaran tentang dirinya atau konsep dirinya yang merasa tidak cukup dicintai, tidak cukup penting, dan tidak cukup berharga.